Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Selvia dan rekan saya. Elsa Rahmawati. Kami di sini akan mewawancarai Kak Kristina dan juga Kak Astri tentang pernikahan dini. Pertama-tama, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sih pengertian dari pernikahan dini? Kepada Kak Kristina terlebih dahulu, silahkan. Menurut saya, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan remaja atau salah satunya yang memiliki usia di bawah 18 tahun. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Astri, saya persilahkan. Menurut saya, pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang terbilang masih di bawah umur batas usia menikah. Dan biasanya pernikahan dini terjadi apabila telah terjadinya kehamilan di luar nikah, yang dimana pelakunya kebanyakan anak masih sekolah. Terima kasih untuk jawabannya kepada Kak Kristin dan Kak Asri. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kak Intan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya akan memberi pertanyaan kepada Kak Astri tentang apakah umur mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah, apa saja faktor lainnya? Baik, saya akan menjawab. Pada dasarnya, ada hubungan antara usia dan kematangan seseorang. Dengan semakin bertambahnya usia, kematangan psikologis dan fisiologis juga semakin matang. Misalnya, kematangan pada otak berkolerasi dengan kemampuan berpikir logis, kemampuan pengambilan keputusan, dan kemampuan mengendalikan impuls atau dorongan-dorongan yang ada dalam diri. Meskipun pencapaian kematangan seseorang tidak selalu linear dengan usianya dan setiap individu memiliki kecepatan yang berbeda-beda, dalam ilmu psikologi, seseorang dikategorikan memasuki usia dewasa. Usia dewasa awal adalah saat berusia 18 tahun hingga 40 tahun. Dan ada beberapa penelitian menunjukkan usia yang ideal untuk menikah adalah sekitar pertengahan 20 tahun hingga 30 tahun. Idealnya untuk menikah diperlukan kematangan fisik yang dirujuk dari umur, kematangan kecerdasan emosional, serta kematangan pola berpikir. Selain faktor tadi, ada beberapa faktor lagi, seperti faktor pola asuh, lingkaran sosial, pendidikan, bahkan ekonomi juga turut mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Astri. Untuk selanjutnya, silakan rekan saya. Baik, terima kasih Intan. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Kristina. Menurut Kak Kristina, sebetulnya apa saja sih dampak dari pernikahan dini bagi pasangan? Menurut saya, pernikahan dini berdampak pada fisik dan psikologis. Pada pernikahan di bawah usia 18 tahun, rentan dengan permasalahan reproduksi, karena pada dasarnya belum cukup matang secara fisiologis. Dampak psikologis juga sangat besar. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan di usia muda. Salah satu tugas terberat dalam perkawinan adalah menyesuaikan diri perbedaan yang ada pada pasangan. Pada usia yang lebih matang, biasanya seseorang akan lebih mudah mengelola
perbedaan yang ada pada pasangannya. Selain itu, dengan adanya kematangan emosi, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan menerima hal-hal yang tidak dapat diubah dan memiliki kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan yang ada pada pasangannya. Begitu. Baik, terima kasih Kak Christine untuk jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Intan untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Kak Astrid. Bagaimana dampak pernikahan dini kepada anak? Sebenarnya hal ini sangat terkait dengan kematangan emosional. Menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang sangat besar yang harus dijalankan. Pada orang dengan kematangan emosi yang baik, ia akan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang berbeda dengan saat ia masih sendiri. Beban tanggung jawab ini jika tidak sepenuhnya diterima akan berdampak pada pola pengasuhan, pendidikan, dan interaksi, serta attachment dengan orang tua itu sendiri. Jika peran sebagai orang tua tidak dapat dijalankan secara baik, mengingat kematangan fisik, emosi, dan pola pikir yang belum tercapai tadi, dampak pada anak tentu sangat besar. Anak yang diasuh dengan pola asuh yang tidak tepat akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya di masa yang akan mendatang. Tuh. Terima kasih atas jawabannya, Kak Astrid. Untuk selanjutnya, silakan kepada rekan saya, Elsa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah disebutkan oleh Kak Astri mengenai dampak negatifnya. Lalu kepada Kak Christine saya bertanya, apakah ada atau tidak sih dampak positif dari pernikahan dini? Menurut saya ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama, mudah mengontrol emosi. Menikah dini secara tidak langsung membuat seseorang jadi mempercepat proses pendewasaan diri mereka, termasuk soal mengatur emosi. Tidak hanya amarah, juga emosi lainnya. Yang kedua, energi lebih besar untuk merawat anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa seiring bertambahnya usia, maka stamina seseorang juga akan menurun secara perlahan. Ketika menikah muda, stamina di dalam tubuh seseorang bisa dibilang masih di atas rata-rata. Ketika anak menikah dini dan memiliki anak, pasangan yang menikah muda lebih memiliki energi untuk merawat buah hatinya dibanding dengan mereka yang menikah di usia 30-an. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Intan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada Kak Astri. Bila sudah terlanjur melakukan pernikahan dini, apa yang sebaiknya dilakukan agar pernikahan tetap berjalan harmonis? Agar pernikahan tetap berjalan harmonis, ini perlu memahami secara mendalam dan terinternalisasi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Hal ini memang terkesan sangat mudah, namun memang sulit dalam pelaksanaannya, terutama saat seseorang merasa tidak ingin memahami secara mendalam hal yang menjadi kewajibannya. Pada umumnya, orang yang menikah pada usia yang lebih matang memiliki cukup waktu untuk mengeksplor dirinya sendiri, mencari jati dirinya sehingga akhirnya mengetahui
dengan pasti hal yang benar-benar diinginkannya. Sedangkan pada orang yang menikah muda, kesempatan ini tidak cukup banyak sehingga seringkali masih muda terbawa pada keinginan untuk mengeksplorasi dirinya dan akhirnya melupakan peran dan kewajibannya. Memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, memberi dukungan satu sama lain, serta saling terbuka dan mau menyesuaikan diri akan mempermudah pasangan dalam berhubungan rumah tangga. Begitu, bagaimana dengan Kak Intan? Puas? Terima kasih atas jawabannya, Kak Astri. Selanjutnya, saya akan kepada rekan saya, Elsa Ramawati. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk Kak Christina, kan banyak sekali anak-anak yang melakukan pernikahan dini. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, menurut Kak Christina seperti apa sih persiapan pernikahan yang tepat bagi mereka yang akan menikah? Menurut saya, aspek penting yang perlu disiapkan adalah aspek psikologis, bahwa memasuki masa pernikahan pribadi tidak sering terjadi. Ada tanggung jawab baik agama, moral, finansial, dan yang harus dipikul. Ada kewajiban untuk berbagi dengan pasangan. Ada keharusan menyesuaikan diri dengan pasangan. Ada keharusan untuk mempertahankan pernikahan dan sebagainya. Pemahaman mengenai hal yang menjadi hak dan kewajiban, baik peran istri maupun peran suami perlu diberikan. Begitu pula dengan peran sebagai orang tua, sebagai anak mertua, ipar, dan hubungan keluarga besar lainnya. Juga harus dipelajari sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Di sisi lain, meskipun tidak menjadi patokan utama, kemandirian finansial diperlukan untuk dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. Salah satu faktor penyebab utama perceraian yang terbanyak adalah faktor ekonomi. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Terima kasih. Di sisi lain, meskipun tidak menjadi patokan utama, kemandirian finansial diperlukan untuk dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. Salah satu faktor penyebab utama perceraian yang terbanyak adalah faktor ekonomi. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Terima kasih. Kami berdua mengucapkan terima kasih pada Kak Christina dan juga Kak Astri yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.